Hello everyone, welcome back again our grammar class. How are you there? Hope all of you are fine wherever you are. Okay, our topic today is about adjective clause. Before I continue explaining about this adjective clause, you please open your student's note or JM so that you can compare my explanation with what is in your JM. So if there is something that I haven't explained from your JM, you can give me questions in our chat. Okay? Alright, let's begin. Adjective clause is also called relative clause. Jadi adjective clause itu disebut juga relative clause. Don't be confused ya. Jangan bingung kalau ada adjective clause and then sometimes you heard relative clause itu sama, berarti itu sama ya. Okay, so adjective clause is dependent clause that functions as adjective that modifies noun or pronoun. Jadi adjective clause itu adalah sebuah kalimat dependent yang tidak dapat berdiri sendiri, yang fungsinya seperti kata sifat, yaitu menerangkan kata benda atau kata ganti benda. So, to combine this adjective clause and noun or pronoun, we need relative pronouns like who, whom, whose, which, where, when, and that. Okay, let's see the example. Kita lihat contohnya. The woman who is reading a book is my sister. Actually, the sentence has two clauses. Jadi sebetulnya kalimat ini memiliki dua klausa. Yang pertama adalah ini, saya penggal ya. Who is reading a book? Kemudian yang kedua adalah ini, the woman is my sister. Ini adalah dua klausa kalimat yang digabungkan menjadi satu dengan menggunakan relative pronoun who. Who is reading a book ini adalah adjective clause. Karena dia pakai relative pronoun who ya. Adjective clause. Okay. Sementara the woman is my sister, wanita itu adalah saudara perempuan saya, adalah independent clause. Independent clause. Okay? Kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kenapa bisa berdiri sendiri? Karena informasinya jelas, yaitu wanita itu adalah saudara perempuan saya, jelas. Sementara kalau kita hapus the woman and is my sister menjadi who is reading a book, ini kalimat ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak jelas, karena tidak jelas ya. So it is called dependent clause. Maka ini disebut adalah dependent clause. Jadi sudah terbukti ya, adjective clause itu memang berbentuk dependent clause. Dan adjective clause itu menerangkan kata benda. Ya, di kalimat ini the woman kata bendanya. Oke? Kenapa menerangkan? Karena wanita itu adalah saudara perempuan saya. Dengan adanya who is reading a book, kita tahu, kita lebih jelas wanita yang mana yang sedang membaca buku. Begitu. Oke, mengerti ya? Now let's see one by one the relative pronouns, the usage of relative pronoun in adjective clause. Jadi kalau who ini digunakan sebelum kata benda atau kata ganti benda orang ya. Jadi who ini untuk menerangkan kata benda orang dan posisinya sebagai subjek. Ini dia, orang dan sebagai subjek. Setelah who, ingat, adalah kata kerja atau verb in English. Contohnya, the man who works. Oke, sampai di sini saja. Yang penting kita lihat posisi kalimatnya, pola kalimatnya maksud saya. Lihat, sebelum who adalah the man itu orang, and then setelah who adalah works itu adalah kata kerja. The man ini orang, posisinya dalam kalimat sebagai subjek ya, karena the man ini yang melakukan kata kerja works. The man who works, lelaki yang. Oke, who di sini artinya yang. Semua relative pronoun artinya yang di sini ya. Lelaki yang bekerja sebagai manajer di bank ini adalah kakek saya. Paman saya maksudnya. Oke, ingat ya. Polanya who untuk subjek, sebelah kiri subjek, sebelah kanan kata kerja. Next, whom sekarang. Whom ini untuk kata ganti benda orang juga, tapi posisinya dalam kalimat adalah sebagai objek. Berbeda dengan who sebagai subjek, kalau whom sebagai objek. Contohnya, ya, the man whom you. Oke, sampai di sini dulu. The man whom you talk, sampai di situ ya. The man whom you talk. Lihat, whom
sebelah kirinya atau sebelum whom adalah the man. The man itu juga orang, tapi posisinya sebagai objek. Dari mana kita tahu? Karena setelah whom adalah subjeknya. Lihat ini ya, setelah whom harus subjeknya. Ya, you yang berbicara, you yang talk, berbicara. Arti kalimat ini adalah pria yang kamu berbicara kepadanya kemarin adalah paman saya. Jadi you talk to the man. The man ini objek, you subject. Oke? Cuma peletakannya the man ini di depan. Oke, di depan atau sebelum whom. Makanya terkecoh, kadang-kadang kalian terkecoh kalau menganalisa the man ini sebagai subjek karena ada di depan. Maka kamu harus tahu kalimatnya artinya apa. Lalu kamu pasti tahu kalau the man ini bukan subjek tapi objek. Yang subjek adalah you, karena you yang talk, karena you yang berbicara. Begitu. Kita lanjut. Sekarang whose untuk menerangkan, digunakan untuk menerangkan kata ganti benda mati atau hewan. Sebetulnya bisa juga ya untuk orang. Jadi untuk semua deh, semua kata benda, mau dia benda hidup, benda mati, atau juga hewan ya. Setelah whose dia kata benda juga. Jadi saya buat ada kata benda pertama, ada kata benda kedua. Relasinya itu adalah kata benda kedua adalah milik si kata benda pertama. Ya, whose ini untuk kepunyaan. Ingat, whose untuk kepunyaan. Kata benda kedua kepunyaan si kata benda pertama. Contohnya, the cat whose eyes. Oke. Kalau kalian ketemu whose, ingat aja kepunyaan. Yang kanan milik si kiri. Jadi artinya kucing yang matanya, berarti matanya ini milik si kucing. Gitu. Kucing yang matanya biru milik si Susi. Kucingnya milik si Susi. Oke, gampang ya. Lanjut. Sekarang which ini digunakan untuk menerangkan kata ganti benda mati atau hewan. Nah, which ini tidak boleh untuk orang. Ingat, which tidak boleh untuk orang, hanya boleh benda mati atau hewan. Oke, setelah which bebas, kita tidak terlalu memperhatikannya. Memperhatikan setelah which, yang kita perhatikan adalah sebelum which, itu harus benda mati atau hewan, nggak boleh orang. Oke? Contohnya, the car which I bought yesterday is for my mother. Mobil yang saya beli kemarin adalah untuk ibu saya. Oke, lihat sebelum which the car itu mobil, benda mati. Oke, maka cocok. Lanjut. Sekarang kita masuk ke that. Nah, kalau that ini unik, dia spesial ya. Spesial karena apa? Karena that ini bisa digunakan untuk mengganti who, whom, which ya. That ini bisa mengganti who, whom, which. Jadi kalau misalnya soalnya adalah pilihan ganda, seharusnya jawabannya who, tapi tidak ada di option atau di pilihan who, yang ada adalah that, maka that bisa menjadi kuncinya, kunci jawabannya. Itu dia ya. Oke. Contohnya ini the man that works. Oke, the man that works. Jadi that di sini menggantikan who. Kenapa? Karena sebelum who adalah orang dan setelah who adalah kata kerja. Kalimat kedua, the man that you talk. Oke, ini menggantikan kata whom. Relative pronoun whom maksud saya ya. Whom. Oke, ini saya ulangi. Whom, oke. Menggantikan kata whom. The car that di sini the car that I bought yesterday, that di sini menggantikan kata which karena sebelum that adalah mobil, kata benda mati. Oke, lanjut. When seperti namanya, ketika, itu untuk menerangkan waktu. Contohnya, I will always remember the day when menerangkan the day itu adalah waktu, time ya. Oke, lanjut. Where sorry, ini salah ketik ya. Where. Oke. Where digunakan untuk tempat ya, menjelaskan kata tempat. Contohnya, she wants to go to the restaurant where
Ya, where ini menjelaskan restoran. Restoran itu adalah tempat, place. Oke. Oke, begitulah penjelasan tentang adjective clause. Mudah-mudahan kalian mengerti. If you have questions, you may chat me. Alright. Thank you. Have a nice day.